Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan atau yang mewakili, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan atau yang mewakili, Kepala BPF AFK Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya yang hadir secara daring, PLT Kasubag Adum dan para ketua tim kerja di lingkungan Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan atau yang mewakili, perwakilan Aspaki, perwakilan Gakes Lab Indonesia, perwakilan AIKMI, serta seluruh pemilik izin edar alat kesehatan yang hadir pada acara hari ini baik secara luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada acara sosialisasi surat edaran pengujian postmarket alat kesehatan pada hari ini, Jumat, 22 September 2023, yang dilaksanakan secara luring dan daring. Mengawali acara pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Kita simak laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Produk. Kepada Ibu Dini Kusumawati, SSI APT, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Pengawasan Alat Kesehatan, Ibu Dr. Anda Eka Purnamasari, Apoteker MKM, dan juga para undangan dan peserta pertemuan sosialisasi, baik yang hadir secara luring maupun secara daring yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka sosialisasi surat edaran tentang pengujian postmarket alat kesehatan yang dilaksanakan pada hari ini di Hotel Windham Jakarta. Izinkan kami selaku panitia menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Direktur dan Bapak Ibu para undangan dan juga para peserta pertemuan sebagai berikut. Dalam rangka mengimplementasi
mengimplementasikan transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk mendukung pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Kementerian Kesehatan sedang berupaya untuk mendorong agar seluruh alat kesehatan bisa diproduksi di dalam negeri, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik di dalam negeri. Hasilnya, beberapa perusahaan juga telah mampu memproduksi beberapa alat kesehatan seperti USG, antropometri, dan juga mesin ventilator di Indonesia. Nah, upaya mendorong industri produk alat kesehatan dalam negeri juga seharusnya diiringi upaya pemastian mutu produk alat kesehatan dalam negeri agar terjamin mutu, keamanan, dan manfaatnya, serta mampu memiliki daya saing dengan produk dari luar negeri. Salah satu upaya yang kami lakukan untuk pemastian mutu produk alat kesehatan adalah melalui pengawasan alat kesehatan pada saat sebelum ataupun pre-market maupun setelah alat kesehatan tersebut beredar ataupun pada saat post-market. Upaya pengawasan alat kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 adalah melakukan sampling dan juga pengujian produk alat kesehatan di peredaran. Saat ini, Bapak Ibu, jumlah produk alat kesehatan yang sudah memiliki nomor izin edar itu sekitar 68.374 produk. Dengan banyaknya produk dalam negeri itu sebesar 20,7% atau sekitar 14 ribuan produk, dan juga impor itu sekitar 80% atau sekitar 54.000 produk. Dalam hal pengawasan post-market, tentu saja pemerintah juga telah melakukan sampling dan juga pengujian terhadap produk yang beredar. Namun sampai dengan saat ini yang bisa kami lakukan itu baru sekitar 2-3% dari jumlah nomor izin edar alkes yang beredar. Hal ini juga belum bisa merepresentasikan kondisi mutu alat kesehatan yang beredar di Indonesia. Nah, berdasarkan hal ini, maka dibutuhkan adanya kerjasama dan juga sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha selaku pemilik izin edar produk untuk dapat bersama-sama melakukan upaya pemastian mutu produk di peredaran. Sehubungan dengan hal ini, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK0202 garing E.6 garing 948 garing 2023 tentang pengujian post-market alat kesehatan. Ibu Direktur yang kami hormati, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan surat edaran tersebut dengan harapan para pemilik izin edar dapat memahami maksud dan tujuan dari surat edaran, serta dapat mengimplementasikan pengujian post-market mandiri pada produk yang diedarkan di Indonesia. Pada pertemuan ini kami mengundang lintas program di Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan implementasi surat edaran ini, yakni dari Setjen Farmalkes, kemudian dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kepala BPAFK Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Kami juga mengundang perwakilan dari asosiasi, yaitu dari Gakeslab, Aspaki, dan juga AIKMI, serta para pemilik izin edar alat kesehatan di wilayah Jakarta maupun di luar wilayah Jakarta yang hadir secara daring. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Direktur untuk dapat memberikan arahan sekaligus mensosialisasikan secara langsung mengenai surat edaran tentang pengujian post-market alat kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nini Kusumawati atas laporannya. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dan penyampaian sosialisasi surat edaran yang akan disampaikan oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan. Kepada Ibu DRA Eka Purnamasari, APT MKM, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC dan juga Bu Dini selaku Katimja Pengawasan Produk Alat Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan atau yang mewakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau yang mewakili Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik, Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan atau yang mewakili Direktur Ketahanan Alat Kesehatan, BPAFK dari Jakarta, Medan, dan Makassar, Surabaya, yang hadir mungkin secara daring ya.
kemudian Bapak Ibu dari Kakkeslab, Aspaki, Aikni, dan juga seluruh hadirin dari pelaku usaha eh, alat kesehatan, ya, industri alat kesehatan yang kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, maunya bilangnya selamat pagi terus supaya semangat ya. Selamat pagi, pagi gitu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan nikmat sehat walafiat dan rezeki di sini bisa berkumpul di dalam kegiatan untuk mensosialisasikan surat edaran Direktur Jenderal terkait dengan eh, pelaksanaan uji post market mandiri bagi pelaku usaha. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ya kita memahami ya terkait dengan kegiatan untuk produk yang terkait dengan kesehatan, baik itu sediaan farmasi ya dan alat kesehatan ini diatur dengan ketat ya karena kaitannya adalah dengan eh, kesehatan manusia. Mungkin berbeda kalau Bapak Ibu berusaha di bidang lain ya, garment gitu ya, terus apalagi restoran makanan masih ini juga ya. Tapi itu juga nggak terlalu ini kan. Soalnya apalagi yang sekarang banyak ya hijab ya. Tidak ada tuh aturan harus ada penanggung jawab teknis gitu ya. Tidak ada terkait dengan pedoman cara apa perjualan yang baik, ya, perjalanan hijab yang baik enggak. Karena kenapa? Ya, untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, pokoknya produk yang terkait dengan kesehatan ini ada risiko yang mungkin ditimbulkan terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu pemerintah eh, saya rasa juga kita mengacu ya di Indonesia ini ke ini secara global gitu ya untuk sediaan farmasi maupun alat kesehatan itu perlu ada pengawalan regulasi ya untuk bisa menjamin bahwa produk yang digunakan, yang diedarkan ya, yang nantinya dipakai baik di sarana pelayanan kesehatan ya apabila memang produknya itu eh, eh, butuh apa namanya memang digunakan untuk terkait dengan pelayanan kesehatan maupun yang digunakan secara mandiri di masyarakat itu terjamin keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Ini merupakan amanat ya bahwa produk tersebut memang harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatannya. Jadi dibuat suatu regulasi yang sedemikian rupa ya untuk bisa itu tadi eh, bagaimana kita sama-sama ya punya tanggung jawab moral. Bukan hanya pemerintah, saya rasa di sini dan kita memahami ini ya bahwa terkait dengan penjaminan untuk pemenuhan persyaratan mutu, keamanan dan juga kemanfaatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi menjadi tanggung jawab bersama. Gitu ya. Makanya pelaku usaha di bidang kesehatan ini eh, beda dengan pelaku usaha yang lain yang mungkin lebih banyak orientasinya bagaimana kita menghasilkan keuntungan. Tapi kita ini di sini bergerak di bidang kesehatan harus diiringi dengan tanggung jawab moral ya. Karena apa yang kita upayakan ya di sarana produksi menghasilkan produk yang nantinya digunakan oleh masyarakat kaitannya adalah dengan kesehatan, mempengaruhi keselamatan pasien seperti itu. Nah, oleh karena itu eh, hal ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Ya. Dan dasar hukum terkait dengan pengawasan alat kesehatan juga dibuat mulai dari Undang-Undang Kesehatan ya yang terbaru sekarang sudah kita miliki Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang memuat juga kebijakan ataupun aturan terkait dengan produk ya, sediaan farmasi dan juga alat kesehatan. Kemudian di PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan perizinan berusaha berbasis risiko, di situ juga diatur bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang
kesehatan, ya, industri alat kesehatan harus memiliki apa saja, ya, persyaratan yang harus dipenuhi apa saja seperti itu. Kemudian juga di dalam Permenkes nomor 62 tahun 2017 tentang izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro dan PKRT, ya, memuat persyaratan produk yang bisa beredar, yang akan didaftarkan itu harus memenuhi persyaratan seperti apa, bagaimana proses registrasinya, dan di dalam Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor kesehatan juga mengatur bagaimana persyaratan untuk apa namanya, terselenggaranya perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor industri alat kesehatan, ya, harus memenuhi persyaratan apa saja, PBUK-nya seperti apa, dan juga pemenuhan terkait dengan implementasi cara pembuatan alat kesehatan yang baik yang harus dipenuhi oleh industri alat kesehatan, ya. Dan terkait dengan yang akan kita lakukan sosialisasi pada kali ini adalah adanya surat edaran dari Direktur Jenderal Farmakes tentang pengujian post market alat kesehatan. Ya, kemudian untuk apa namanya, pengawasan untuk alat kesehatan ini, ya, ada pre dan post, ya. Pre-nya mulai dari evaluasi yang dilakukan pada saat produk tersebut akan diedarkan, ya, bagaimana pemenuhan mutunya, keamanannya, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini harus diiringi dengan pengawasan setelah produk itu beredar atau post market, ya, di mana tujuannya adalah untuk bisa memastikan alat kesehatan yang beredar di Indonesia itu tetap konsisten, komit memenuhi persyaratan keamanan mutu dan juga kemanfaatan. Untuk itu dilakukan penilaian kesesuaian untuk industri alat kesehatan maupun distributor alat kesehatan, ya, terkait dengan sistem mutu yang mereka lakukan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan cara pembuatan alat kesehatan yang baik untuk industri maupun cara distribusi alat kesehatan yang baik untuk distributor alat kesehatan. Kemudian ini juga kami harapkan implementasi tersebut CPAKB maupun CDAKB bukan hanya dalam rangka mendapatkan sertifikat, gitu, ya. Jangan ketika mau mengajukan permohonan semuanya dipersiapkan, tapi ketika sudah mendapatkan sertifikat tidak konsisten mengimplementasikan. Oleh karena itu dilakukan pengawasan terhadap sarana, baik itu sarana produksi maupun sarana distribusi, untuk melihat konsistensi terkait dengan implementasi cara pembuatan alat kesehatan yang baik untuk industri maupun cara distribusi alat kesehatan untuk distributor alat kesehatan. Nah, itu terhadap sarananya. Terkait dengan komoditinya atau produknya, tentu perlu dilakukan pengawalan, ya. Jangan sampai pada saat dilakukan registrasi sudah memenuhi, ketika peredaran tidak ada konsistensi untuk pemenuhan mutu. Oleh karena itu perlu dilakukan sampling dan pengujian untuk melihat kesesuaian mutu keamanan alkes sesuai dengan ketentuan, ya, di peredaran, ya, yang ada di peredaran ini. Ini dalam rangka tanggung jawab kita untuk bisa memastikan hanya produk yang aman, bermutu, dan juga bermanfaat yang digunakan oleh masyarakat, yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Kemudian untuk informasi yang disampaikan baik melalui penandaan maupun iklan, ya, promosi juga perlu dikawal, ya. Khususnya yang di dalam penandaan itu harus informasi yang lengkap, karena ini menjadi acuan bagi pengguna nantinya untuk mereka melakukan apa ketika menggunakan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, ya, kegunaannya apa, bagaimana cara menggunakannya. Nah, tentu ini menjadi sangat penting informasi yang ada di dalam penandaan tersebut, ya. Nah, karena itu dilakukan juga pengawasan terkait dengan penandaan produk yang melekat pada produk tersebut, gitu, ya, karena ini sebagai informasi yang sangat penting. Demikian juga di informasi yang ada di promosi ataupun iklan, jangan sampai memuat apa namanya, informasi yang tidak sesuai, tidak benar, dan harus memenuhi kaidah objektif, lengkap, dan juga tidak menyesatkan.
Kemudian untuk alat kesehatan yang masuk ke Indonesia juga perlu dilakukan pengawasan, ya. Kami bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan post border untuk alat kesehatan yang impor, dan eh, monitoring ataupun pemantauan terhadap eh, kemungkinan adanya kejadian yang tidak diharapkan yang ditimbulkan, ya, dari penggunaan alat kesehatan tersebut juga dilakukan, ya, dengan vigilance, ya. Jadi ini kita bersama-sama dengan tentunya Bapak Ibu sekalian pelaku usaha untuk bisa memonitor terkait dengan adanya eh, kejadian yang tidak diharapkan yang mungkin timbul dari penggunaan alat kesehatan, sehingga bisa meminimalisir, ya, memitigasi risiko lebih banyaknya lagi, ya, mungkin yang diakibatkan ataupun yang terkena apa namanya eh, dampak yang tidak diharapkan tersebut, gitu, ya, di segera dilaporkan. Kemudian perlu kita lakukan tindak lanjut, ya, terkait dengan hal ini, ya, sehingga kita bisa menjaga melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari mungkin bahaya yang ditimbulkan ataupun kejadian yang tidak diharapkan yang ditimbulkan dari penggunaan alat kesehatan tersebut. Ya, kemudian kita fokus di sini terkait dengan pelaksanaan sampling dan pengujian, ya, di mana ini mengacu kepada pedoman pelaksanaan sampling dan pengujian Alkes dan PKRT tahun 2020, ya. Yang kami lakukan adalah kegiatan sampling dan pengujian yang dilaksanakan dengan cara mengambil sampel di peredaran, kemudian diberi kode, ya, terkait dengan di mana dan lain sebagainya, terkait dengan informasi daripada produk tersebut, kemudian pengemasan sampel, dan kita kirim sampel tersebut ke laboratorium uji untuk dilakukan pengujian. Kemudian sampling dan pengujian merupakan prioritas dalam pengawasan produk alat kesehatan untuk bisa memastikan tadi, ya, alat kesehatan tersebut tetap memenuhi persyaratan keamanan mutu dan kemanfaatan serta kinerja yang sudah disetujui. Ya, next. Untuk mekanisme pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan itu tadi sudah kami sampaikan, ya, bagaimana kita bisa mengambil sampel, ya, alat kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, distributor alat kesehatan, toko alkes, rumah sakit, dan juga apotek, ya. Kemudian dilakukan pengiriman sampel yang telah diambil, kemudian dikirim ke laboratorium uji yang terakreditasi, ya. Kemudian pengujian dilakukan di laboratorium uji yang telah diakreditasi sesuai dengan parameter uji produk, ya. Kemudian ini hasil uji yang telah diterima oleh pelaku usaha ini dilaporkan kepada Ditwas Alkes secara elektronik melalui web e-inspeksi-alkes. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah mekanisme pelaksanaan sampling dan pengujian yang akan diterapkan nantinya untuk pelaku usaha, ya. Jadi pelaku usaha bisa mengambil sampel tadi di tempat-tempat ini, terus mengirimkan sampel ke laboratorium yang terakreditasi, dan eh, hasil uji yang telah diterima dilaporkan ke Ditwas secara elektronik melalui web e-inspeksi.alkes.kemkes.go.id. Ya. Nah, laporan hasil uji yang telah diterima oleh Ditwas akan dievaluasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran. Ya. Jadi mungkin ini secara gambaran secara garis besar, ya, terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan mekanisme sampling dan pengujian mandiri yang akan dilakukan oleh pelaku usaha. Ya, next. Ya, alat kesehatan berdasarkan eh, parameter pengujiannya ini seperti ini, ya. Nanti mungkin bisa dibaca saja, ya. Dari jenis alat kesehatannya, parameter pengujiannya, ya. Kemudian, ya, lanjut.
Ya, ini masih sama ya jenis alat kesehatannya, jenis produknya apa, pengujiannya seperti apa, parameternya. Kemudian ya berikutnya adalah mekanisme untuk pelaporan hasil uji sampel. Jadi laporan hasil uji di uh, diupload melalui website inspeksi alkes.kemkes.go.id. Pada menu post market, pelaku usaha dengan menggunakan user login yang terdaftar untuk e-report ya. Kemudian upload hasil uji disertai dengan upload foto produk yang disampel dari berbagai sisi sampai dengan kemasan terkecil. Kemudian hasil uji akan dievaluasi oleh tim Ditwas untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Produk yang memenuhi syarat akan menjadi pertimbangan rekomendasi pemilihan produk pada e-katalog. Apabila pada hasil pengujian itu ditemukan produk yang tidak memenuhi syarat, agar dilakukan tindak lanjut ya oleh pelaku usaha. Ya, next. Ya, mungkin ini gambaran langkah-langkahnya untuk pelaporan yang sudah kami uraikan tadi ya. Jadi buka website e-inspeksi.alkes.kemkes.go.id. Nanti di situ pilih menu post market pelaku usaha ya. Kemudian dari post market pelaku usaha tersebut akan keluar hal seperti ini ya. Nanti login dengan menggunakan user password yang terdaftar pada e-report. Ya. Kemudian nanti pada tampilan dashboard pilih menu post market pelaku usaha dan pilih tahun 2023 di bagian kanan atas. Ya. Setelah itu layar akan menampilkan list produk yang sudah dilaporkan melalui report. Untuk mengupload foto penandaan dan juga hasil uji, klik tanda panah ke bawah berwarna merah di sisi kanan nama produk. Kemudian nanti akan timbul seperti ini di layar yang sebelah kanan ya. Untuk mengupload foto, klik tombol biru sebelah kiri. Foto yang diupload dapat beberapa file foto sekaligus ya. Dan untuk mengupload laporan hasil uji, file diupload dalam bentuk PDF dalam satu file. Jika ada beberapa hasil uji, digabung dalam satu file dahulu, baru diupload. Setelah file diupload, nanti diklik simpan. Selanjutnya untuk melihat foto dan hasil uji yang sudah diupload, klik tombol berwarna biru pada nama produk. Ya. Kemudian layar akan menampilkan foto dan hasil uji produk yang telah di-upload. Ya, mungkin itu tadi terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan juga pelaporan ya untuk pengujian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, terkait dengan hal ini ya, apa namanya, kami sampaikan bahwa ini merupakan himbauan ya kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan pemastian mutu di produk yang beredar di lapangan. Pemastian mutu dan keamanan itu bisa vigilant ya, dan juga terkait dengan pengawasan melalui pengujian produk. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini ya bahwa dari sampling dan pengujian yang dilakukan oleh pemerintah itu masih belum representatif. Oleh karena itu kita menghimbau untuk seluruh pelaku usaha alat kesehatan berkontribusi melakukan
pengujian secara mandiri ya di laboratorium yang terakreditasi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama-sama untuk pemastian mutu yang beredar ya. Jadi harapannya ya para pelaku usaha ikut berkontribusi untuk pemastian mutu tersebut ya. Jadi eh, untuk pelaku usaha yang sudah melakukan hal ini eh, kita berikan reward ya untuk bisa menjadi prioritas di dalam pengadaan produk oleh fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Jadi nanti akan kita buat suatu mekanisme untuk proses pemberian reward dan berkolaborasi bersama-sama dengan LKPP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk bisa memprioritaskan alat kesehatan yang sudah dilakukan pengujian post market ya untuk menjadi prioritas digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan ini mengevaluasi laporan hasil uji produk ya untuk bisa nantinya kita sampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pertimbangan dalam pemilihan produk melalui e-katalog ya. Sehingga bisa menjadi prioritas untuk bisa digunakan ya. Jadi itu mungkin suatu bentuk tanggung jawab kita bersama dan bersama-sama kita untuk bisa memastikan produk yang beredar itu memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sama-sama berkontribusi untuk keselamatan pasien, keselamatan masyarakat dan juga menjamin mutu produk yang beredar yang digunakannya nanti oleh masyarakat dan sarana pelayanan kesehatan itu tetap baik dan tentu saja ini akan meningkatkan kepercayaan ya kepercayaan oleh pengguna nantinya dan juga ini akan menjadi nilai tambah ya bahwa produk Indonesia yang khususnya yang diproduksi di Indonesia ini sudah lebih bisa dipercaya karena sudah ada pengujian pre dan juga post marketnya. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur atas sambutan dan pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi yang akan dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Pengawasan Produk. Kepada Ibu Dini Kusumawati, SSI APT, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Ibu Direktur, saya yakin pasti ada banyak pertanyaan dari teman-teman industri di sini ya yang sudah hadir baik secara daring maupun luring. Kami akan membuka sesi diskusi dan juga apabila dari teman-teman ingin memberikan masukan ataupun tambahan mengenai kebijakan ini kami persilahkan. Untuk sesi pertama kami akan menyediakan 3 orang penanya dari yang hadir secara luring, kemudian kita akan beralih ke yang hadir secara Zoom. Untuk yang hadir secara Zoom silahkan raise hand, nanti kami akan memberikan kesempatan. Untuk yang pertama kami persilahkan kepada yang peserta dari luring. Ya. Selamat siang. Iya, saya dari PT B Brown. Saya ingin menanyakan tentang post market surveillance ini. Jika kan kami produk impor, jika manufacturer kami sudah memiliki ISO 13485, yang mana di situ udah internationally recognized kalau dia juga udah melakukan medical vigilance periodically. Apakah masih perlu melakukan post market surveillance atau kita bisa melampirkan bukti bahwa kita di Europe sana sudah melakukan medical vigilance secara periodik. Kemudian yang kedua, setahu saya kan di Eropa sana pergeseran dari MDD ke MDR kayak regulation medical device-nya itu
di MDR sendiri juga dicantumkan post market surveillance, cuman memang belum ada guidance pastinya. Nah, jika perusahaan kami yang manufacturernya sudah melakukan post market di sana, apa juga masih perlu gitu di sini? Karena kan atau cuma menunjukkan bukti gitu. Karena kan di MDR sendiri ada di artikelnya menyebutkan itu, cuma memang belum ada peraturan resminya gitu. Setahu saya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak, mau izin tadi namanya siapa ya? Uca, Uca, Bu. Ocha, oke, Uca. baik. Baik, terima kasih Mbak Ocha dari PT Bibron. Kemudian kami tampung dulu. Silahkan penanya selanjutnya. Adakah? Oke, baik, silahkan. Ya, makasih Mbak Uca atas pertanyaannya. Di sini eh, Bibron sudah melakukan ya untuk post market surveillance ya di negaranya gitu kan? Ya, di negaranya. Nah, apa? Ya, ISO 13. Ya, itu KMS kan yang terkait dengan sama sertifikat. Ya, eh, ya kalau untuk yang ini bisa diinikan saja Bu, hasilnya ya, hasil daripada bukti daripada pelaksanaan tersebut. Dan kalau memungkinkan gitu ya Bu, bisa juga surveilannya itu dilakukan yang ada di Indonesia, yang di produknya yang eh, di didistribusikan di Indonesia gitu, termasuk yang didistribusikan di Indonesia gitu. Kenapa? Ya, sudah dilakukan. Ya bisa bisa sebagai apa namanya bukti pelaksanaannya sudah. Tapi kalau kita sih berharap, maksudnya itu yang surveillance-nya itu juga dilakukan terhadap produk yang beredarnya di Indonesia gitu. Oh, oh gitu. Iya, 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 iya. Oh, untuk itu nanti kami akan diskusikan lebih lanjut ya, Bu. Ini secara internal. Saya kita lihat dulu ini Bu, ininya seperti apa. Ya, dokumennya seperti apa. Ya, 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 kami akan lihat dulu seperti apa ini untuk dokumennya gitu ya. Baik, terima kasih. Iya, baik. Mungkin izin menambahkan, Bu Direktur. Jadi sebenarnya kami mengharapkan ada pengawasan post market untuk produk yang beredar di Indonesia. Jadi walaupun misalkan produk tersebut adalah produk import dan juga produsen dari sana atau manufaktur itu sudah memiliki ISO 13485, namun setelah sampai di Indonesia, kami mengharapkan adanya pemastian mutu juga dengan melakukan sampling beberapa produk yang didistribusikan di Indonesia. Jadi karena yang dilakukan oleh manufaktur kan sesuai dengan MDR itu post market surveillance yang dilakukan di luar negeri itu baru mereka tidak melakukan pengujian secara berkala. Sepengamahaman saya ya kan, tidak melakukan pengujian secara berkala. Yang kami harapkan adalah harapan kami dengan adanya pengujian secara berkala ini, baik dari sisi produsen maupun distributor, itu tetap bisa mengontrol dari mutu produk. Walaupun kita sudah yakin bahwa produk tersebut sudah memenuhi persyaratan mutu seperti itu. Namun untuk reward ini memang kami mengharapkan adanya pengujian untuk produk yang diedarkan di Indonesia. Jadi sudah sampai di market Indonesia, kemudian dilakukan sampling dan pengujian. Gitu. ISO 13485 ini kan tentang QMS ya, Quality Management System.
Nah, quality management system itu kan eh, secara secara produksi itu adalah proses pemantapan mutu pada saat proses produksi sampai dengan distribusi. Namun yang kami inginkan itu adalah adanya pengujian secara berkala ketika produk tersebut sudah sampai di Indonesia. Jadi walaupun ini untuk produk-produk impor yang manufakturnya itu ada di luar negeri, kami juga menjaga karena dari segi proses distribusi misalnya atau dari segi proses penyimpanan itu mungkin ada faktor-faktor yang bisa eh, berpengaruh terhadap kualitas mutu produk. Kami sangat yakin bahwa produk-produk yang sudah lolos uji ataupun quality control ataupun quality assurance dari perusahaan itu sudah memiliki mutu yang baik. Namun ketika di peredaran pastinya ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap kondisi mutu dari si produk tersebut. Khususnya kalau kita lihat dari produk-produk yang kami eh, sampaikan pada list prioritas produk, khususnya untuk produk-produk yang steril gitu ya. Karena untuk produk steril ini juga sangat sensitif terhadap kondisi penyimpanan dan juga suhu. Gitu. Baik. Ya, kami persilahkan satu lagi penanya. Sini dulu ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita. Kebetulan kami perwakilan dari Gakeslab. Terima kasih banyak Bu Dini dan Bu Eka. Tentunya paparannya sangat jelas. Kalau dilihat memang Gakeslab sendiri setelah mendapatkan surat himbauan. Jadi mungkin disclaimer ini surat himbauan gitu ya, Ibu ya, bahwa kami melakukan analisa yang cukup komprehensif. Kami melihat dari sisi aspek regulasinya, melihat kesesuaiannya dengan apa yang tercantum di surat himbauan, termasuk juga dampak dari pelaksanaannya nanti dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha. Kami sangat paham bahwa ini adalah tujuan yang baik yang pada akhirnya juga untuk melindungi pasien. Namun sayangnya mungkin yang perlu di-highlight di sini, nanti kendala-kendala yang akan ditemukan juga itu akan berdampak juga kepada pasien karena akan meningkatkan juga biaya, kelangkaan produk di lapangan, dan pastinya pasien juga akan mendapatkan kesulitan gitu ya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Intinya adalah sebetulnya kalau dilihat tadi perusahaan atau pelaku sudah melakukan usaha dalam proses pre-market dan memang dari beberapa acuan yang ada ketika kita harus melakukan faktor risiko gitu ya untuk produk yang di lapangan itu salah satunya adalah dengan melakukan post-market surveillance gitu ya. Jadi post-market surveillance kami coba melihat dari pedoman WHO, memang di sini bentuknya sangat beragam gitu ya. Jadi bisa dilakukan secara surveillance ataupun vigilance tanpa harus melakukan kegiatan sampling ataupun pengujian gitu. Karena kami merasa kalau misalnya pun enforcement pelaksanaan regulasi post-market surveillance di Indonesia itu dilakukan dengan baik, monitoring CPAKB dan CDAKB-nya juga benar-benar efektif gitu ya. Jadi bukan cuma sertifikat saja, tapi sistem manajemen mutunya itu berlangsung, itu harusnya bisa dipertimbangkan. Dan hal lainnya lagi, mungkin beberapa perusahaan yang sudah melakukan pelaporan e-watch atau FSCA, ini merupakan tools lainnya yang justru bisa dipertimbangkan, bisa dimaksimalkan gitu Bu, tanpa harus ada regulasi lainnya ke depannya yang nantinya juga akan membebankan pasien pada akhirnya. Jadi mungkin beberapa apa ya pandangan yang kiranya bisa disikapi. Hal lainnya Bu, mungkin tadi lebih ke sikap kami ya. Hal lainnya juga yang ingin kami pastikan adalah eh, kira-kira background-nya dari regulasi ini tuh apa ya Bu ya? Apakah memang adanya banyak ketidaksesuaian atau ketidakpuasan terhadap produk-produk yang ada di lapangan? Kalau memang hal itu terjadi, apakah sudah ada dialog dengan pihak
produsennya atau misalnya distribusinya. Bagaimana mereka harusnya melakukan root cause analysis ataupun KAPA yang efektif sehingga jangan sampai karena oknum tapi menjadi di generalisir gitu. Dampaknya mungkin teman-teman yang sudah punya sistem manajemen mutu yang baik malahan ikut berdampak. Nah, ini mungkin Bu yang bisa dikonfirmasi kembali latar belakangnya apa dan kira-kira KPI apa yang akan digunakan oleh Kemenkes untuk memastikan efektivitas dari pelaksanaan regulasi ini ke depannya. Mungkin itu dulu dari kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Mita. Ya, terima kasih Bu Mita atas tanggapan dan juga pertanyaannya terkait dengan apa namanya pelaksanaan ini memang kita mengharapkan partisipasi daripada pelaku usaha untuk sama-sama mengawal produk yang beredar itu tetap memenuhi persyaratan mutu keamanan juga kemanfaatannya. Ya, jadi eh, mungkin apa namanya kita lihat ya kalau di dalam apa namanya pelaksanaan yang sudah kami lakukan. Nah, ini mungkin juga bisa jadi gambaran background dari latar belakang ataupun latar belakang dari himbauan ini, gitu ya. Nah, memang dari hasil pengawasan yang dilakukan, sampling dan pengujian yang dilakukan oleh kami selama ini, dan juga dari apa bukan laporan yang kami terima dari baik itu dari sarana pelayanan kesehatan dari pengguna gitu dari masyarakat. Nah itu ada beberapa produk yang memang tidak sesuai dengan persyaratan mutu yang seharusnya begitu ya. Nah apa yang dilakukan oleh kami seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini ini belum bisa menggambarkan representatif ya secara representatif kondisi yang ada di Indonesia ya begitu ya karena keterbatasan sumber daya gitu ya sehingga kita baru bisa mengcapture itu tadi sangat kecil sekali ya hampir 3% baru segitu dari yang seluruh yang beredar. Nah dari situ kita lihat wah gimana yang lain yang belum uh, ter apa tersentuh begitu ya yang belum tersentuh ini seperti apa gitu ya. Nah kemudian ini juga menjadi KPI sebenarnya ya dari apa namanya pengawasan alat kesehatan secara umum adalah persentase alat kesehatan yang beredar memenuhi syarat itu kita targetnya 90 berapa tuh ya kan di atas 90% ya kalau nggak salah ya gitu ya. Tapi kenyataannya kita belum bisa melakukan yang representatif dari item yang beredar di Indonesia seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan sebenarnya kalau di Bappenas ketika ya kita berdiskusi dengan apa namanya berapa sekian persen sudah kita bisa menunjukkan angka itu bisa tercapai misalnya gitu ya. Nggak sampai 100% sih misalnya sekian persen kita bisa mencapai dari target ya targetnya kan semaksimal mungkin tentunya diharapkan yang sampai ada karena kalau untuk mutu itu kan adalah suatu yang kalau bisa dibilang mutlak begitu ya ya jangan sampai ada yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Tapi untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mencapai uh, target tersebut. Tapi ketika digali lagi itu berapa persen dari 10 yang beredar? Ya, baru sangat sedikit. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan seperti itu ya? Pemerintah dengan segala keterbatasan yang ada, ya, anggaran, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, itu tentu butuh peran serta, ya, dari stakeholder yang lain, termasuk di sini adalah yang paling berperan adalah pelaku usaha itu sendiri. Nah, makanya eh, dari pimpinan, nih khususnya adalah pesanan dari pimpinan di Kementerian Kesehatan bagaimana kita supaya bisa meningkatkan coverage ataupun apa namanya
ya eh, ini apa supaya lebih representatif lah begitu ya. Nah, seperti itu untuk bisa secara apa ya, secara apa kalau kita ini kita bisa memastikan lah bahwa itu yang beredar itu sudah ini gitu ya. Nah, itu tentu dibuktikan dengan hasil pengujian yang ada di lapangan memenuhi syarat. Nah, itu kami oleh karena itu kemarin saya bilang, oh, kita wajibkan, enggak, nah, imbau. Nah, kita berikan suratnya adalah kami apa namanya kali istilahnya itu diharapkan untuk. Nah, peran serta dari pelaku usaha ini sangat sangat berharga sekali untuk bisa memastikan itu tadi bahwa hasil apa namanya pengujian itu bisa membuktikan bahwa produk yang beredar di Indonesia itu memenuhi syarat. Target kita sekian persen, kita bisa dengan apa ya? Dengan confidence ya, lebih confidence bisa membuktikan bahwa itu memang benar. Seperti itu. Ini. Terima kasih banyak Ibu untuk tanggapannya. Mungkin sekarang kami jadi paham ya, memang ada keterbatasan juga tadi dari pemerintah untuk memastikan coverage-nya tadi ya Bu, keterwakilannya. Nah, kalau dilihat lagi Bu, karena sekarang sebetulnya kan aturan untuk post market surveillance sendiri kan sudah ada ya dari Kemenkes. Apakah mungkin dari Kemenkes sendiri jalannya untuk PMS ini sudah berjalan efektif? Artinya balik lagi Bu, mungkin tanpa harus menambahkan beban atau additional proses buat pelaku usaha, apakah ini bisa menjadi alternatif lain yang di-enforce buat semua perusahaan benar-benar menjalankannya? Itu sih Bu, satu. Dan yang kedua, kira-kira tadi mungkin sudah di awal sudah disampaikan, mungkin kalau kita sudah melakukan sistemnya, mungkin walaupun itu tidak di Indonesia dengan sertifikat internasional, kira-kira opsi lain apa yang bisa jadi win-win solusi sehingga ini tuh bisa jadinya tetap efektif. Karena gini ya Bu ya, kalau misalnya kesulitan kita ngobrol sama teman-teman yang elektromedik lah ya Bu, itu buat sampelnya aja, buat pengujian, itu biayanya tentunya mahal. Mahal itu satu hal, tapi yang lainnya juga akhirnya barang jadinya tidak terpakai lagi. Itu bisa terbayangkan waste-nya sebesar itu yang seharusnya malahan bisa dimanfaatkan buat masyarakat Indonesia gitu sih Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, memang untuk upaya bisa memastikan mutu keamanan ya daripada produk itu banyak cara ya. Ya, terkait juga surveillance untuk keamanan ya. Tapi itu juga kita harus iringi dengan mutu itu sendiri untuk mitigasi tentu saja, ya kan? Kalau surveillance terkait keamanan kita menangkap dari yang terjadi, ya kan? Iya. Nah, kalau ini lebih kita juga dari eh, prevent apa ya pencegahan gitu ya untuk terjadinya ada yang eh, kejadian yang tidak diharapkan ataupun kejadian yang eh, eh, ditimbulkan dari penggunaan tersebut gitu ya ataupun dari mungkin ya yang tidak tercapture dari itu dari surveillance terkait dengan dampak yang ditimbulkan dan sebagainya gitu ya mungkin ada yang tidak tercapture dari situ bisa jadi contohnya misalnya kinerja dari produk tersebut ya kan dia tidak berdampak terhadap langsung gitu ya terhadap si pengguna ataupun pasiennya nanti gitu ya tapi mungkin saja bisa terkait dengan treatment yang semestinya dilakukan A misalnya karena hasilnya mungkin tidak sesuai jadi treatmentnya B gitu ini tidak kelihatan kan jadinya kalau kalau dari ini itu adalah dampak dari si alat kesehatan tersebut gitu. Nah, jadi harus ada bersama-sama lah gitu ya dibarengi juga dengan hal ini gitu ya pengawasan terhadap institusi hal tersebut gitu. Kemudian apa namanya sekali lagi ini adalah imbauan kita untuk bisa sama-sama ayo aware terhadap hal ini gitu ya
Kita tidak memberikan sanksi terhadap yang tidak melakukan, tidak, tapi kita memberikan reward kepada yang melakukan. Ya. Dan harapannya ya kita bisa meningkatkan partisipasi dari pelaku usaha untuk melakukan sama-sama pengawasan. Kalau hitung-hitungan, Mbak, ya, hitung-hitungan ya mungkin kita juga bisa lihat inilah ya, bisa ini kan ya saya nggak tahu seperti apa, tapi kita coba kita ini kan terhadap eh, terhadap apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, manfaat yang mungkin bisa apa namanya secara tidak langsung mungkin nggak kelihatan ya, tapi manfaatnya akan besar sekali dan kita punya kontribusi di situ, rasanya nggak apa ya, kalau kita hitung-hitungan dengan uang mungkin kita punya nilai yang lebih di situ, value yang lebih di situ, kita bisa berkontribusi menjaga mutu itu mungkin lebih lebih apa ya, lebih berharga kita punya ini kan. Kalau maksudnya kita lihat dulu, saya rasa sih mampu lah. Kalau untuk industri apa namanya, industri alat kesehatan yang besar ya, berapa sih keuntungan kita? Coba deh hitung-hitungan deh tanpa menambah umpamanya seperti itu ya. Atau gini, nanti ke depan juga kita mungkin bisa lihat juga. eh ya, mungkin kita bisa lihat juga di apa namanya nantinya ya implementasinya. Silakan yang mana yang mungkin eh, terlalu berat gitu ya, silakan kasih masukan, justifikasi dan perhitungan dan lain sebagainya seperti itu ya, sehingga kita menjadi mungkin oh kita prioritaskan yang ini untuk bisa di apa implementasi secara itu. Yang ini bagaimana nih ininya yang tadi elektronik ya, yang mungkin apa mungkin setelah diuji tidak digunakan sehingga kerugiannya berapa, boleh disampaikan ke kami gitu kira-kira perhitungan sehingga menjadi gambaran untuk bisa kita ini kan, iya gitu. Ya tapi yang lain sama ini oh bisa Bu kalau ini bisa jalan misalnya gitu kan. Ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka. Kemudian satu lagi penanya dari secara luring. Silakan Bapak sebutkan nama dan perusahaan. Eh, Terima kasih. Tes. Oke, perkenalkan nama saya Ali, saya dari Ebet. Ya, masih eh, masih hal yang serupa. Jadi terkait kalau post market surveillance itu memang sudah ada diatur, kalau di internasional sudah ada yang mengatur mengenai post market surveillance dari MDR, IVDR. Nah, di situ memang clear masing-masing uh, siapa sih yang bertanggung jawab responsibility-nya antara manufaktur, juga dengan competent authority, regulatornya sendiri. Nah, kalau saya lihat di MDR, IVDR maupun WHO untuk post market surveillance, manufaktur itu tidak diharuskan untuk melakukan sampling ke sampel yang ada di pasar. Kami dari Ebet kita sudah punya post market surveillance, kita sudah ada karena memang ada produk kami yang didistribusikan ke negara-negara yang mewajibkan adalah menggunakan MDR dan IPDR. Kita juga ada post market evaluation, post market surveillance plan, itu kita juga sudah ada. Cuman kendalanya adalah seperti itu, bahwa tidak ada yang mewajibkan harus melakukan sampling terhadap produk yang sudah di pasar. Problemnya kenapa? Karena uh, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dari sisi manufaktur sendiri, ada yang tidak bisa dikendalikan. Karena kalau kita ngambilnya dari Fasiankes, bagaimana distribusi produknya dari Fasiankes, itu bukan, kita tidak memiliki kewenangan itu. Sehingga kalau kita lihat di Permenkes nomor 62 tahun 2017, pasal 53, itu sampling dan pengujian itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Memang tidak mewajibkan manufaktur itu karena memang kita tidak memiliki kewenangan untuk arah sana kompetensi. Karena kalau terjadi apa-apa hasilnya problem,
gitu kan. Itu investigasi dan effortnya itu akan kita tidak memiliki otorisasi itu seperti itu. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik Pak Adi dari EBET, terima kasih. Ya, memang di sini kita juga tidak mewajibkan Pak. Sekali lagi ya, kita sebutkan di dalam surat edaran adalah apa tadi? Diharapkan melakukan nah, pengujian secara mandiri seperti itu. Dan yang sudah melakukan kita kasih ya. Jadi sudah saya sampaikan ya latar belakang dan lain sebagainya gitu ya. Kita mengharapkan partisipasi latar belakangnya tadi yang apa namanya cakupan, coverage dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mengharapkan di sini. Saudaranya mengharapkan untuk bisa dilakukan seperti itu kan. Apabila memenuhi apa ya, maka akan mendapat yang sudah melakukan akan mendapatkan reward itu. Dan terkait dengan apa kewenangan untuk melakukan investigasi dan lain sebagainya kalau ada justru itu dilaporkan kepada kami untuk kami lakukan tindak lanjut selanjutnya. Kita bisa melakukan apa namanya dari apa pemerintah nanti akan melihat ya mungkin di mana permasalahan itu terjadi sumbernya misalnya di sarana pelayanan gitu kan ya. Nah, nanti apakah atau di distributor seperti itu. Investigasi itu akan kita lakukan seperti itu. Jadi peran serta dari apa namanya pelaku usaha ini merupakan suatu apa namanya hal yang sangat kami harapkan untuk bisa mengawal produk tadi ya yang beredar di Indonesia alat kesehatannya terjaga itunya. Jadi sekali lagi kita mengharapkan. Tadi sudah saya sampaikan juga, bukan kewajiban kita tidak memberikan saksi pada yang tidak melakukan, tapi kita mengharapkan itu tadi. Ya, ayo punya apa namanya rasa tanggung jawab bersama-sama karena tadi itu tadi. Ya, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Kita akan beralih ke peserta yang secara daring dari Zoom. Mungkin yang sudah raise hand, yang pertama Ibu Aas, Ibu apa Bapak ini ya, dari PT BAS, kemudian dari PT Nipro Indonesia, dan juga dari GE, Bu Ade. Kita mulai dari uh, Bapak atau Ibu Aas Nasiah dari PT BAS, kami persilahkan. Ibu Aas, apakah masih standby di Zoom? Halo, selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak Aas. Kami Ya, persilahkan. terdengar ya, Bu, suaranya ya, Bu. Ini Bu, kami ada beberapa pertanyaan dari terkait bahasan pada siang kali ini. Eh, yang pertama terkait produk sampel, itu yang dimaksud itu produk sampel per jenis, per izin edar, atau bagaimana Bu gitu? Contoh produk kita itu untuk produk kelas C. Oh, sorry, untuk produk kelas A. Produk kelas A, instrumen bedah. Produk instrumen bedah, nah itu apa perlu diuji juga, Bu? Terkait produk pengujiannya gitu. Di Indonesia. Dan juga gini, Bu. Kami kan masih produk KKL, produk impor. Nah, saat kita mengajukan izin edar kan itu harus dilampirkan hasil-hasil uji ya, Bu. Baik itu apa ISO 13485 dan bahkan saat ada tes biocompatibility, tes bedding test dan lain-lainnya bahkan Kemenkes juga minta untuk melampirkan sertifikat ISO lab ujinya gitu. Kan itu udah sedetail itu gitu. Apakah itu perlu diuji lagi gitu di Indonesia? Sedangkan kan di untuk lab yang ada di dunia itu kan mengacu dengan acuan yang sama gitu, yaitu ISO gitu kan.
Nah, itu seperti apa gitu? Eh, apa keputusannya gitu Bu. Dan tadi juga Ibu bilang ini nggak wajib gitu, tapi di apa disarankan, diharuskan gitu kan, dan akan dapat reward gitu. Cuman ya tetap aja kembali lagi ke apa terkait dengan e-katalog gitu Bu ya. Kalau kita nggak melakukan pengujian, berarti kan nanti produk kita akan ada catatan gitu, bahwasanya belum belum melakukan pengujian di lab di Indonesia seperti itu Bu. Ya mungkin dari saya sih itu aja sih Bu. Cukup jelas nggak Bu pertanyaan saya Bu? Ya, cukup Pak Aas, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, untuk prioritas produknya sudah kita lampirkan juga ya di dalam lampiran surat edaran tersebut. Jadi untuk kelas A rasanya enggak masuk ke dalam ya. Kemudian hanya untuk produk seri. Itu kemudian terkait apa tadi ya? Persyaratan untuk pre-market. Saya rasa tadi di ini kan ada untuk pre-market ya. Nanti mungkin Bu Dini bisa jelaskan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Pak dalam pre-market. Sementara untuk apa namanya? Untuk yang post market ini ya sekali lagi itu adalah himbauan dan kemudian juga kalau yang belum melakukan ya kita tidak memberikan catatan ini belum melakukan enggak. Tapi yang sudah melakukan kita akan kasih informasi, kasih tanda bahwa ini sudah dilakukan gitu loh. Ya Pak. Mungkin Bu ini bisa menyampaikan terkait dengan tadi persyaratan untuk pre-market ya yang tadi. Ya, baik, Bu. Jadi untuk produk-produk ya, pada saat akan mendapatkan izin edar pada saat pre-market memang diminta untuk melampirkan salah satunya adalah sertifikat hasil uji, dan apabila pengujian itu dilakukan di laboratorium di luar negeri maka juga harus melampirkan sertifikat, kalau di kita namanya akreditasi ya untuk 17025-nya dari si laboratorium yang di luar negeri. Namun yang kita tekankan di sini adalah ini adalah untuk proses post market surveillance kita. Jadi memang untuk pre-market itu semua dipersyaratkan dalam rangka mendapatkan izin edar. Namun setelah produk tersebut beredar, kami mengharapkan tetap ada pemantauan terhadap kualitas mutu produk yang sudah diedarkan di Indonesia. Jadi berbeda dengan perizinan pada saat pre-market itu. Jadi ketika di post market khususnya untuk produk-produk impor memang tidak dilakukan pengujian di Indonesia. Namun untuk post market kami mengharapkan yang produk-produk yang sudah masuk dalam daftar listing prioritas sampel produk yang diuji itu semua sudah dapat diuji di Indonesia. Jadi dari segi kapasitas laboratorium ujinya juga sudah mampu. Kami sudah menghitung kemampuan uji laboratorium kita dengan produk-produk yang kami jadikan sampel dalam hal post market pelaku usaha ini. Jadi kami sudah menghitung dan laboratorium kita juga sudah sanggup. Kita juga sudah punya banyak laboratorium yang sudah terakreditasi juga, baik dari segi 17025-nya maupun dari segi parameter pengujiannya. Kemudian untuk produk-produknya, apakah semua jenis produk atau semua tipe? Jadi untuk sampel produknya ini cukup perwakilan dari satu NIE saja. Jadi misalnya satu NIE punya 10 tipe atau 15 tipe, itu cukup satu produk saja yang diuji, tidak perlu semuanya. Jadi perwakilan untuk satu NIE saja. Demikian Pak Aas, mudah-mudahan jelas ya Pak ya. Jadi untuk produk-produk kelas A instrumen bedah mungkin perlu dilihat lagi apakah produk tersebut masuk ke dalam kategori steril atau tidak. Apabila masuk dalam kategori steril, Bapak produsen ataupun manufaktur ataupun distributor itu bisa melakukan uji post marketnya. Namun untuk produk-produk non steril, non elektromedik non steril memang sampai saat ini tidak perlu diujikan post marketnya. Demikian ya Pak Aas. Kemudian kita lanjut untuk yang dari Zoom dari PT Nipro Indonesia, kami persilahkan. Baik Ibu, cukup jelas. Terima kasih. Dari PT Nipro apakah
Masih standby? Ini sudah dibuka lagi. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada orangnya. Kita beralih ke dari GI. Ibu Ade, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade dari PT GI. Mohon izin uh, menyampaikan beberapa komentar dan juga pertanyaan. Yang pertama, saya ingin juga mendukung beberapa komentar dan masukan dari yang sebelumnya, dari Gakeslab, juga dari EBET, tadi ya mengenai pemastian mutu ini. Dari kami, pelaksanaan pemastian mutu ini kalau tujuannya adalah untuk istilahnya mengurangi atau karena dilakukan karena terdengar banyak komplain di lapangan, itu sebetulnya pelaksanaan surveillance mulai dari komplain manajemen, lalu ada inventarisir komplain, lalu ada trending, lalu dilakukan root analysis, dan dilakukan perbaikan, langkah-langkah perbaikan, apakah perbaikan terhadap produk atau perbaikan terhadap proses produksi maupun cara penggunaan, itu adalah proses-proses yang akan sangat membantu dalam pemastian mutu produk gitu. Nah, mungkin sharing sedikit, itu juga adalah proses yang dilakukan di China, bagaimana China bisa mencapai titik saat ini di mana produk-produknya juga sudah mulai bisa kompetitif. Gitu karena penguatan di audit dan post market surveillance, audit dan pengembangan audit terhadap proses quality management system di pabrik, juga penguatan di post market surveillance-nya gitu. Jadi itu yang pertama. Lalu saya juga ingin sharing sama seperti Bapak sebelumnya yang dari EBET bahwa tidak ada praktek di negara lain di mana pemilik produk diharapkan untuk melakukan sampling sendiri dan pengujian sendiri. Tentunya banyak alasan-alasan di balik itu. Mungkin kita kalau memang diperlukan untuk ada sesi-sesi atau mendatangkan expert atau mana nanti secara terpisah itu bisa kita lakukan. Mungkin bekerja sama juga dengan Gakeslab. Itu yang kedua. Lalu pertanyaan saya terkait reward tadi, Bu, mengenai rekomendasi di e-katalog. Sebagaimana kita tahu sekarang ini prioritas itu sudah ada arahannya dari pemerintah bahwa produk AKD itu diprioritaskan juga dengan juga produk-produk AKD dengan TKDN tinggi ya, TKDN angka tertentu. Nah, bagaimana dengan produk AKL? Bila produk AKL melakukan pengujian post market ini, apakah kemudian bisa menjadi prioritas? Sehingga misalnya kalau produknya sudah di-unfreeze, sudah di-freeze di katalog menjadi tidak bisa dibebaskan karena sudah melakukan post market testing ini. Lalu apakah bila TKDN-nya rendah karena melakukan post market testing lalu bisa menjadi prioritas yang sebelumnya tidak prioritas karena TKDN-nya rendah gitu. Nah, yang berikutnya mengenai alat elektromedik, mungkin kalau yang ini saya lihat listnya kan ada ultrasound, ada ventilator ya. Ibu bisa bayangkan ini adalah alat yang digunakan di rumah sakit. Berdasarkan pengalaman kami untuk pengujian IEC itu antriannya bisa sampai sebulan dan pelaksanaannya bisa sebulan. Jadi kalau kami tarik dari rumah sakit, maka rumah sakit tidak akan beroperasional untuk alat tersebut. Lalu bila kami menggunakan yang alat dari gudang, meskipun sangat jarang sekali alat ini di stok di gudang karena harganya yang mahal, setelah dibuka dan diuji alat itu tidak bisa dijual gitu. Dan sebagai contoh kami memiliki sekitar 137 NIE dan kalau soal harga ya Bu ya, tadi kan kita ada sedikit menyenggol mengenai harga. Yang menengah rendah itu mungkin kalau mau dipukul rata, sebagian kecil menengah rendah itu mungkin harganya bisa sekitar 500-800 juta. Lalu Ibu kalikan 137 unit, lalu harus dilakukan selama 2 tahun.
setiap 2 tahun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana biayanya. Juga masalah antrian pengujian tadi. Jadi kami sudah pengalaman untuk melakukan pengujian IEC di Indonesia. Lalu mengenai biaya tadi, bila kegiatan ini sampling dan pengujian lalu dihimbaukan kepada pengusaha yang sebenarnya pada prakteknya di dunia ini dilakukan oleh pemerintah, juga peraturan yang ada sekarang itu juga sebenarnya adalah menjadi tugas pemerintah. Eh, Sebenarnya ini menjadi agak sedikit mengganggu asas keadilan bagi pengusaha karena pengusaha sudah membayar pajak-pajak gitu dan biaya untuk aktivitas lainnya gitu, sehingga ini seperti mengalihkan beban biaya kepada pengusaha. Yang berikutnya, bila memang ada laporan-laporan atau keluhan-keluhan dari lapangan mengenai kualitas produk yang ada di Indonesia, apakah sudah ada inventarisasi kejadian dan apakah sudah dilakukan koordinasi untuk terhadap produsen untuk dilakukan root cause analysis dan juga corrective action-nya, baik terhadap produk ataupun prosesnya, ataupun misalnya cara penggunaannya. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Ini namanya mirip dengan Bu Direktur kita ini, bernama Sari. Baik, ya. Ya, terima kasih dari mana? Dari GE. Ya, ya terima kasih Bu Ade masukannya. Ya nanti ini akan menjadi bahan diskusi kita juga nanti ke depan ya. Bagaimana prioritas tadi ya terkait dengan untuk e-katalog ya seperti itu. Kemudian juga terkait biaya yang dibutuhkan ya untuk satu NIE yang 500 sampai 800 juta ya untuk pengujiannya. Itu ya tadi ya. Ya, em, terima kasih Bu Ade. Ini nanti mungkin kita akan pertimbangkan untuk yang mana yang mungkin menjadi prioritas dan bagaimana mekanismenya. Sekali lagi kami ini sifatnya menghimbau ya. Kemudian terkait dengan apa kejadian yang didapatkan dari surveillance, ya itu tadi saya sampaikan bahwa apa yang dilaporkan itu masih mungkin belum bisa mengcover secara keseluruhan dari sisi mutu produk. Nah, mungkin ini juga akan menjadi bahan untuk penguatan pengawasan kita ya terkait dengan apa yang sudah kita terima laporannya dari seluruh apa, pengguna, kemudian juga mungkin dari informasi lain terkait dengan uh, hasil surveillance dan juga bagaimana root cause untuk root cause analisisnya untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Terima kasih banyak. Jadi sekali lagi Bu Ade, ini adalah himbauan ya untuk bisa berkontribusi dalam menjaga mutu produk alat kesehatan yang beredar di Indonesia. Jika ada hal-hal yang mungkin sangat berat untuk ini silakan saja disampaikan dan kami tidak ada ini untuk memberikan apa namanya sanksi ataupun apapun gitu tidak ada untuk yang kalau memang tidak dilakukan ya sekali lagi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eka. Kemudian dari PT Nipro apakah sudah bergabung dengan kami? Halo. Halo Bu, selamat siang Bu. Siang. Suara sih dah. Bu, saya Rita Bu dari PT Nipro.
ingin bertanya Bu, tadi kan Ibu mengatakan untuk setiap nomor izin edar itu hanya perwakilan tipenya saja. Tapi di kami kan untuk izin edar untuk suatu produk ini, misalnya siring Bu, siring kami itu mempunyai size atau ukuran 1 sampai 50 mili. Apakah bisa diwakilkan size-nya yang paling kompleks untuk dilakukan pengujiannya gitu Bu? Terus yang kedua, jika boleh, kami akan lakukan itu. Tapi jika tidak boleh, kemungkinan besar kami akan lakukan mungkin dicicil atau parsial Bu, setiap periodenya gitu Bu. Terus kan saat ini kami produknya itu kebanyakan itu ekspor Bu. Kebanyakan ekspor Bu. Nah, apakah yang dilakukan pengujian itu hanya yang produknya diedarkan di Indonesia saja Bu? Karena memang kalau untuk ekspor sendiri, kami PMS sudah dilakukan oleh autoriset representatif kami di luar sana, Bu. Itu saja sih, Bu. Kalau dari saya, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rita dari Nipro. Ya, eh, terkait dengan apa namanya keterwakilan untuk size ya, ya ini bisa sekali Mbak Rita ya. Untuk bisa berkontribusi ini juga sudah sangat apa namanya berarti bagi kami. Jadi untuk ini tidak perlu semuanya ya, karena itu dari sifatnya bukan suatu mandatori ya, voluntary. Jadi mau dari perwakilan satu dua silakan saja ya. Kita bersyukur kalau memang lebih banyak lagi gitu ya kan. Jadi kita bisa punya kontribusi lebih banyak lagi dari Nipro untuk bisa mengawal itu gitu Baik. ya. Nah, kemudian terkait dengan prioritas apa apa yang yang untuk diekspor, Ya. kalau dari sisi untuk apa penjagaan mutu yang di Indonesia, tentu kita yang prioritas adalah yang digunakan untuk masyarakat di Indonesia, kan itu kita mengawal keselamatan untuk masyarakat Indonesia itu menjadi prioritas. Kalau memang bisa yang ekspor lagi ya itu silakan. Tapi kita di sini mengharapkan adalah menghimbau untuk bisa menjaga mutu yang beredar di Indonesia, begitu, Mbak. Rita. Ya, Baik. jelas ya. Jelas, Bu. Iya, baik. Kemudian dari chat Zoom ada Ibu Widi. Ya, Ibu Widi, kami persilahkan. Makasih ya. Siang. Iya, perkenalkan saya Widi dari PT Inovasi Medik, Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah apakah di manakah saya bisa mendapatkan surat edaran tentang himbauan untuk melakukan post market surveillance ini? Karena perusahaan kami belum mendapatkan surat edaran tersebut. Kemudian saya cari di Reg Alfas dan Sel Alfas juga saya belum lihat untuk surat edarannya. Mohon di-share ya, Bu. Jadi kami bisa mengecek gitu, itu ada produk kami apa saja yang perlu dilakukan PMS. Nah, kemudian yang kedua, saya mengulang pertanyaan dari Ibu Eda tadi yang dari PT GE, itu untuk barang-barang yang memang kami itu jarang menstok dan dia sudah digunakan oleh user. Nah, itu bagaimana ya Bu? Karena produk-produk kami sendiri eh, biasanya turnovernya itu sangat cepat. Jadi banyak produk kami yang kami memang tidak memiliki stok di gudang gitu. Jadi untuk melakukan post market surveillance-nya itu kami bingung harus menggunakan yang mana. Kalau misalkan memang banyak barang kami yang dilakukan OEM, apakah boleh digunakan barang yang baru kami terima dari produsen gitu. Tapi kan kalau misalkan seperti itu jadinya bukan post market ya Bu ya. Karena itu sangat baru diterima dari produsen. Nah, lalu yang pertanyaan yang ketiga adalah untuk produk-produk yang OEM ini, karena kami kan hanya pemilik izin edar, apakah eh, cukup dilakukan oleh produsen saja? Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Ya, terkait dengan surat edaran,
sebelumnya memang kami sudah menyebarkan ya, bukan menyebarkan surat edaran yang kemarin yang bulan lalu. Namun setelah sosialisasi ini kami akan mengedarkan kembali surat edaran yang terbaru karena kami mengupdate dengan kemarin belum ada lampiran terkait prioritas produk dan juga mekanisme pelaporan surat edaran tersebut nanti akan kami posting di website milik Direktorat Pengawasan Alkes. Salah satunya ada di eWatch, kemudian di Seralkes, kemudian di Inspeksi dan juga di Regalkes. Jadi silahkan nanti bisa dilihat di situ. Nanti kami juga akan memberikan link mengenai yang materi hari ini dan juga link surat edaran setelah acara ini selesai. Jadi mohon oh, iya. Untuk produk OEM. Jadi memang kami mengaitkan data produk yang diuji ini dengan data produk di e-report. Jadi selama di e-report produk-produk tersebut terdaftar di bawah naungan perusahaan ataupun kita bisa bilangnya pemilik izin edar. Jadi ini akan menjadi tanggung jawab si pemilik izin edarnya. Walaupun itu produk OEM, mungkin harus dilihat lagi siapa pemilik izin edarnya. Kalau pemilik izin edarnya dari Mbak Widi, berarti Mbak Widi yang harus mengupload hasil ujinya. Namun apabila yang pemilik izin edar produknya dari si manufaktur asal gitu ya, nah berarti mereka yang harus melakukan updatingnya karena nanti ini akan berhubungan dengan data yang ada di e-report. Karena loginnya menggunakan login perusahaan, maka produk-produk yang terdaftar juga atas nama pemilik izin edarnya. Demikian Mbak Widi. Baik, ini sudah tidak ada lagi pertanyaan di Zoom. Kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat chat Zoom. Ya. Ya, karena 10 menit lagi acara akan selesai, jadi kami akan membaca beberapa pertanyaan dari chat Zoom yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama, apakah sosialisasi ini termasuk untuk produk PKRT? Untuk saat ini, sosialisasi ini untuk produk-produk alat kesehatan. Ya. Kemudian apakah ada biaya dalam proses pengujian? Nah, untuk biaya proses pengujian ini tergantung dari laboratorium uji. Oleh karena itu kami tidak membuat semacam surat edaran untuk laboratorium uji karena kami yakin sudah cukup banyak laboratorium uji yang terakreditasi dan sudah mampu untuk melakukan pengujian alat kesehatan. Untuk biaya pengujian nanti bisa ditanyakan ke masing-masing laboratorium. Untuk mekanisme reward, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur. Kemudian ini jika iya yang untuk mekanisme reward yang di TKD dan juga TKDN tadi sudah disampaikan. Kemudian ini dari Qualtech. Jika pabrikan sudah menguji electrical safety alkes elektromedisnya di lab terakreditasi, apakah harus mengujikan kembali di lab terakreditasi Indonesia? Tidak perlu apabila, tapi ini dalam rangka post market ya. Kalau misalkan pengujiannya itu dalam rangka pre-market, itu berbeda dengan post market. Jadi yang kami harapkan apabila produk tersebut baru saja mendapatkan izin edar, artinya kan hasil ujinya masih baru keluar gitu ya, tidak perlu melakukan uji post market. Namun setelah 2 tahun diharapkan dapat melakukan pengujian ulang. Kemudian untuk pengujian itu apakah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah atau yang memenuhi persyaratan? Perusahaan apa nih ya? Perusahaan uji mungkin maksudnya ya. Mungkin maksudnya laboratorium uji ya Bu ya? Iya. Jadi sepanjang laboratorium uji tersebut terakreditasi itu bisa dilakukan pengujian di sana. Kemudian untuk distributor pemilik izin edar apakah
perlu atau harus ada pertinggal produk yang disalurkan. Nah, ini terkait dengan CDAKB. Ini dari mana ini? Pak Muhammad Rusdi, perusahaannya sudah CDAKB belum nih? Yo. Jadi nanti dibaca persyaratannya di CDAKB, apakah distributor yang bukan pemilik distributor pemilik izin edar itu harus memiliki produk pertinggal atau tidak. Kemudian apakah kebijakan ini meliputi instrumen IVD dan regen IVD? Nanti akan terlampir di surat edarannya ya Bapak Ibu untuk produk-produk IVD apa saja yang perlu dilakukan uji post market. Kemudian lab uji apakah sudah ditentukan oleh Kemenkes? Kami tidak menentukan lab uji, tapi kami memiliki daftar laboratorium uji yang sudah terakreditasi. Pada web inspeksi apakah sudah otomatis nama produknya atau kami harus memasukkan nama produknya? Tidak perlu memasukkan nama produknya karena sudah langsung tampil di web inspeksi. Kita mengambil data dari data produk di e-report. Apakah maksud dari produk yang memenuhi syarat akan menjadi pertimbangan rekomendasi? Maksudnya produk yang memenuhi syarat ini adalah yang sudah sudah lolos evaluasi post market. Jadi kalau produk tersebut diuji di laboratorium, nanti akan keluar hasil uji dari lab apakah produk tersebut sudah memenuhi standar atau belum. Contohnya misalnya produk steril. Dari laboratorium uji nanti akan ada hasil apakah produk tersebut benar-benar steril atau non steril. Sehingga untuk produk steril dengan hasil uji yang steril itu artinya sudah memenuhi syarat. Contohnya seperti itu. Kemudian jika produk yang diimpor mempunyai banyak batch, apakah semua batch harus kami uji? Tidak perlu. Jadi yang diuji hanya perwakilan dari masing-masing NIE, bukan masing-masing batch. Kemudian jika tidak dilakukan pengujian, apakah ada sanksi? Tidak ada sanksi karena ini sifatnya berupa himbauan dan juga himbauan dan juga supaya ada kerjasama antar pemerintah dan juga pelaku usaha untuk sama-sama melakukan pengawasan post market. Apakah ada list lembaga uji? Ya, tadi sudah disampaikan. Hasil pengujian berlaku berapa tahun? Untuk pengujian ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun. Jadi hasil pengujian berlaku selama 2 tahun. Apakah persyaratan ini merupakan tanggung jawab dari pemilik izin edar atau termasuk distributor? Ini merupakan tanggung jawab pemilik izin edar ya Bapak Ibu. Kemudian frekuensi dari pelaksanaan post market ini apakah setiap tahun atau hanya 1 kali sejak produk dipasarkan? Kembali lagi tadi frekuensinya adalah 1 kali dalam 2 tahun. Apakah apabila produk alkes merupakan non-elektromedik non-steril dengan kelas C, apakah harus melakukan pengujian preklinik di laboratorium yang telah ditentukan? Baik Bapak Ibu, kalau untuk list produk nanti ada di lampiran surat edaran, silahkan dibaca. Jadi di luar dari daftar list sampel itu tidak perlu dilakukan pengujian pada saat ini ya. Kemudian sampling PMS ini berlaku apakah untuk produk yang diproduksi setelah surat edaran ini terbit? Apakah ada batasan umur produk yang perlu disampling? Misalnya produk yang disampling sudah di umur produk 1 tahun. Baik, baik, tapi kurang paham sih ini pertanyaannya. Next lagi ya. Apakah sampel dan pengujian dilakukan berkala? Iya, 1 kali dalam 2 tahun. Kemudian pertanyaan berikutnya sama, ketentuan jangka waktu. Kemudian untuk pengujian elektromagnetik radiasi, untuk elektromagnetik radiasi belum dijadikan prioritas dalam list produk yang dilakukan pengujian ya. Kemudian apabila ada alkes yang didistribusikan adalah elektromagnetik dengan unit besar dan baru 1 atau 2 unit yang ada di Indonesia. Nah terkait dengan produk ini nanti bisa dilihat list produk apa saja yang dijadikan pilot produk dalam pengujian sampel. Nanti ada di lampiran surat edaran. Untuk produk kondom pengujian di post market menggunakan bla 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 bla. Uji preklinisnya tidak perlu. Iya, tidak perlu. Karena kita juga menyesuaikan pengujian post market dengan uji yang dilakukan pada saat pre-market. Jadi dipersyaratkan di pre-market apa, itu juga yang kita uji di post market.
pertanyaan berikutnya, Bu Eka tadi mengatakan bahwa ini himbauan. Apakah tidak wajib untuk melakukan testing post market untuk setiap produk yang beredar saat ini? Untuk saat ini memang tidak diwajibkan ya Bapak Ibu. Kembali lagi tadi seperti yang disampaikan dan juga nanti tertera di dalam surat bagi yang sudah melaporkan hasil uji post market itu akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan di e-katalog. Berapa banyak sampel yang diperlukan untuk pengujian nanti bisa ditanyakan ke laboratoriumnya. Apakah ini persyaratan wajib untuk melakukan pengujian? Oke, baik. Oke, yang ini baik, sudah semua ya. Baik, sepertinya sudah semua ya. Apakah ada yang lain? Sudah ya. Oke, baik.